Ya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Wahyu Maulana Malik. Saya tidak tahu arti dari nama saya. Jadi saya tadi malam habis menelpon orang tua saya. Saya tanya arti nama saya dan menurut orang tua saya itu Wahyu itu pencerah, Maulana pelindung, dan Malik itu penguasa. Maksudnya gimana? Jadi dengan maksud orang tua saya itu harapannya dengan saya diberi nama Wahyu Maulana Malik ini, saya kelak bisa menjadi orang besar, orang berkuasa yang bisa mengadili, melindungi, dan mengayomi masyarakat, sehingga saya benar-benar bisa menjadi pencerah bagi masyarakat. Oh ya, saya berasal dari Kuansing ya, Kecamatan Logas Tanah Darat. Saya kecamatannya bertetangga sama teman saya sekelas saya yaitu Ikhwan Nurfandio. Tapi saya berada di Kecamatan Logas Tanah Darat. Lebih tepatnya di Desa Girisako. Kalau di desa saya ini sebenarnya tidak ada hal yang menarik karena isinya sawit semua ya. Ya Riau lah, gimana lagi ya kan. Untuk di Kuansingnya mungkin saya lebih tertarik kepada tradisi pacu jalur ya. Seperti yang kita tahu, pacu jalur itu beberapa tahun terakhir ini sempat viral. Sempat viral di TikTok, FYP di mana-mana sampai ke provinsi-provinsi dan pulau-pulau yang ada di Indonesia ini. Jadi mungkin itu sih saya merasa bangga ya karena eh, tradisi turun temurun dari Kuansing bisa tersebar ke seluruh Indonesia. Eh, Kemudian untuk kegiatan favorit saya di waktu luang ya mungkin normalnya aja lah. Saya suka bermain game ya. Eh, tapi lain dari main game mungkin saya suka mengedit karena saya suka mengedit itu sudah dari dulu, sudah dari semenjak saya baru memegang handphone ya, baru pertama kali diberikan handphone oleh orang tua itu. Saya melihat postingan di Instagram dulu waktu itu pertama kali tentang editing dan saya tertarik. Saya mulai mempelajari, sempat hilang juga sih, sempat berhenti karena ya HP yang tidak memadai ya. Eh, Kemudian yang menjadi alasan saya memilih prodi ilmu komunikasi ini sebenarnya saya tidak tahu waktu itu karena saya gapir ya kan, saya mencoba mendaftar di Yogyakarta waktu itu karena saya sebenarnya lebih tertarik ke dunia multimedia ya, karena saya juga dari SMK sudah multimedia. Tetapi waktu mendaftar di Jogja itu saya mungkin belum nasib baiknya saya tidak lulus tes. Jadi kemudian saya gapir 1 tahun ikut kerja orang tua, bantu-bantu di rumah, di ladang juga. Kemudian saya mengikuti tes lagi di tahun sekarang ini. Saya mengambil ilmu komunikasi sebenarnya karena kakak saya juga dulu itu kuliahnya ilmu komunikasi di UIN Suska Riau. Saya tidak berespek gimana-gimana, tetapi setelah saya masuk ternyata ternyata di dalam ilmu komunikasi ini eh, masih banyak yang menyangkut sangkut pautnya dengan multimedia yang di bidang saya. Lebih banyak sebenarnya, sebenarnya sangat banyak sekali. Jadi saya merasa oke juga, tidak apa, bukan pilihan yang salah, tetapi pilihan yang pas malahan karena karena selain bisa untuk ada sangkut pautnya dari kegiatan multimedia saya, bisa juga untuk memperbaiki cara berkomunikasi saya. Karena saya mungkin dari berkomunikasi kepada orang ramai ini sebenarnya agak kurang ini ya, kurang bisa memahami materi atau mungkin ya banyak kesalahan kata lah saat ngomong itu. Mungkin saya dari masuk ilmu komunikasi ini bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan saya dalam bidang komunikasi dengan pihak-pihak lain, terutama di masa depan ya kan. Siapa tahu saya kerja di perusahaan atau punya perusahaan sendiri mungkin, amin ya kan, amin. Jadi saya bisa berkomunikasi dengan baik untuk pihak kerjasama di bidang yang lain ya kan, mencari investor mungkin. Kemudian pengalaman pribadi yang paling berkesan, mungkin saya yang pengalaman pribadi yang paling berkesan ya mondok sih ya, karena eh,
Bagaimana ya, mondok ini mau diceritakan juga ya enak nggak enak sih, ada enaknya ada enggaknya. Cuman karena kenapa saya milih mondok pengalaman yang paling berkesan, karena saya berada di dalam pondok ini merasa benar-benar terhindar dari dunia-dunia luar. Maksudnya dunia luar ini tentang dunia yang ini ya, seperti anak-anak muda sekarang mungkin kan banyak yang sudah nakalnya itu melewati batas ya, mungkin seperti narkoba dan lain-lain itu. Wah, alhamdulillah saya merasa saya masuk pondok itu saya benar-benar terhindar dari hal negatif seperti itu. Dan ketambahan lagi di dalam pondok bisa mempelajari sedikit banyak ilmu agama ya kan. Karena saya dulu waktu mondok waktu SMK itu saya kurang fokus di mondoknya karena saya fokuskan di kegiatan ngeditnya. Jadi ya alhamdulillah masih ada beberapa pelajaran agama yang masuk ke diri saya. Alhamdulillah sekali. Saya sangat bersyukur Allah bisa menentukan jalan saya yang baik dengan masuk ke pondok. Menurut saya ini jalan yang paling bagus bagi saya. Untuk organisasi mungkin ini ya, saya karena saya mondok dari waktu MTS itu di dalam pondok seperti ya biasalah kan banyak organisasi di pondok seperti pencak silat dan lain-lain itu kan. Karena saya juga sedikit ketertarikan dalam bela diri ya, jadi saya dulu pernah mengikuti kegiatan organisasi pencak silat, dan posisi saya di organisasi pencak silat itu hanya sebagai anggota, bukan sebagai yang pemegang jabatan atau apa. Saya hanya penggerak yang menggerakkan, yang melatih, bukan sebagai bukan sebagai tokoh-tokoh publik juga. Saya hanya mengikuti arahan dari atasan dan saya menyalurkan ke bawahan karena saya dulu sebagai pelatih. Tujuan saya mengikuti mata kuliah ini ya seperti yang saya bilang tadi, karena mungkin saya ingin memperbaiki berkomunikasi dan mempelajari cara berkomunikasi yang baik dan benar, yang bisa di mana komunikasi ini bisa mempengaruhi lawan bicara saya. Selain itu juga bisa membuka diri saya terhadap komunikasi ini karena saya kurang ya kan di bidang komunikasi. Mungkin harapan saya dalam mengikuti mata kuliah ini ya agar komunikasi saya lebih baik, lebih bagus, lebih lancar, terutama berbicara di depan halayak orang ramai ya kan. Siapa tahu profesi saya ke depannya harus berbicara di depan banyak orang. Proses belajar di kelas ini harapan saya sih saling support lah untuk teman-teman satu kelas yang lain. Ya intinya saya selama di kelas ini saya sangat senang karena teman-teman saling support, tidak ada yang ingin menang sendiri, tidak ada rivalan begitulah ya. Pokoknya kami di sini saling support, saling membantu. Jika ada yang tidak tahu, teman-teman kelas tidak pelit memberikan jawaban apabila kami bertanya tentang tugas yang tidak kami pahami. Dan yang ingin saya capai selama kuliah di sini, mungkin saya ingin lulus dengan cum laude aja sih. Saya benar-benar ingin membanggakan kedua orang tua saya karena saya kuliah sebenarnya karena ini ya, karena disuruh orang tua. Karena waktu saya gapir itu saya sudah ingin bekerja langsung, tetapi tidak boleh. Jadi kata ibu saya harus kuliah. Jadi mungkin saya ingin mencapai lulus dengan cum laude, karena mungkin dengan begitu saya bisa membuktikan kalau saya ini bisa membanggakan orang tua saya dengan kuliah lulus tepat waktu dan kalau bisa lebih cepat malahan dan cum laude. Saya merasa percaya diri juga apabila presentasi tapi hanya di antara teman-teman sekelas. Karena ini saya sudah dari dulu sekali saya merasa seperti ini. Sebenarnya saya rasa yang ini ya, sedikit sombong sebenarnya, karena saya merasa saya selalu bisa, entah presentasi dengan materi apapun saya selalu bisa maju ke depan. Sebenarnya ini bisa dibilang sombong sih, padahal saya juga belum tentu bisa. Cuman itu sebagai seperti menanamkan pikiran, menanamkan mindset saya selalu bisa seperti itu. Keterampilan yang saya kuasai mungkin mengedit ini tadi ya, saya sangat suka mengedit. Terlebih lagi saya waktu SMK sudah full mengedit ya.
karena saya menggunakan kurikulum industri, jadi saya sedikit belajar agak tentang yang lain dalam sekolah. Saya hanya fokus mengedit. Kemudian yang paling saya nikmati saat belajar atau bekerja, ya sudah pasti hasilnya. Karena dalam prosesnya belajar atau bekerja itu, ya saya juga tetap mengeluh. Seperti kebanyakan teman-teman yang lain atau orang-orang yang lain ya. Mereka pasti saat belajar atau bekerja ada rasa malas, mengeluh ya. Saya juga sama aja. Jadi yang paling saya nikmati saat belajar atau bekerja itu sudah pasti hasilnya. Seperti misalnya kalau belajar dan saya mendapatkan hasil yang sesuai dari ujian karena saya belajar. Nah, itu saya merasa sangat puas, sangat menikmati. Saya merasa tidak sia-sia saya belajar. Begitupun dengan bekerja, saya bekerja keras. Untuk bekerja ini saya benar-benar sangat menikmati hasil ya, karena saya benar membuktikan sendiri ya. Saya membeli HP dengan kerja saya sendiri. Saya menabung 3 bulan 4 bulan saya bekerja, membatasi pengeluaran uang saya, dan saya bisa membeli HP ini. HP yang sebenarnya tidak ada di daftar HP yang ingin saya beli, cuman kebetulan harganya pas dan ya bisa lah, alhamdulillah. Lebih baik juga HP-nya ini untuk bidang-bidang yang cocok ya dengan saya, aktivitas dengan bakat saya. Mungkin mengedit itu sih, entah berbakat entah tidak dalam mengedit, tetapi saya suka mengedit. Saya merasa saya cocok kalau dipekerjakan di bagian editing video, entah itu animasi, entah video tag secara langsung gitu, seperti tag video orang ya, syuting seperti itu maksud saya. Saya mendapatkan pengakuan mengedit ini ya sebenarnya dari teman-teman saya sih. Jadi saya merasa senang juga apabila teman-teman saya mengakui kalau wah, mengedit ini susah dan saya bisa gitu. Nah, saya merasa senang. Dan saya kalau memprioritaskan antara pengembangan akademik sama non akademik ini, saya memilih mengembangkan keterampilan non akademik ya. Jadi kayak mengedit ini kan non akademik, tidak termasuk dalam nilai-nilai ya. Jadi saya lebih suka mengembangkan editing ini ketimbang nilai-nilai yang akademik, karena menurut saya yang paling berguna itu non akademik. Ya, akademik ini berguna, tetapi saya tetap memprioritaskan yang pengembangan keterampilannya yang non akademik. Hambatannya dalam saya mencapai mengembangkan ini ya rasa malas yang sangat besar sekali. Kemudian juga mungkin device saya kurang memadai, jadi saya hanya bisa mengedit seadanya gitu kan. Jadi ya bagaimana lagi, karena karena saya juga manusia biasa ya kan, bukan manusia sempurna yang tidak memiliki rasa malas. Untuk mengatasi rasa malas saya tersebut dalam mengembangkan itu, biasanya saya ini ya, kalau dalam mengedit ya, saya biasanya kemudian melihat di TikTok atau di Instagram lah. Yang paling banyak sih di Instagram ya, atau di TikTok juga banyak sih sebenarnya, sama aja. Jadi saya melihat karya-karya orang lain editing seperti animasi, itu saya sangat tergugah sekali. Saya ingin membuat animasi yang yang keren seperti orang-orang yang di TikTok ini. Jadi itu menambah motivasi saya ya. Yang paling sulit saya lakukan saat ini adalah belajar di aktivitas akademik ya. Karena saya ada sedikit trauma waktu dulu itu. Jadi saya trauma belajar karena waktu itu saya SD itu saya sering mendapatkan juara 2 ya. Itu karena sebelumnya tuh tiba-tiba saya mendapat juara 2. Kemudian dari situ saya juga merasa tergugah lah untuk semakin belajar dan menggapai juara 1. Saya sangat semangat sekali belajar untuk menjelang ujian waktu itu. Bahkan saat guru menyampaikan nilai murni ya, saya tidak tahu sebenarnya apa itu nilai murni karena sebelumnya juga tidak pernah disebutkan. Jadi guru saya SD itu menyebutkan kalau nilai saya ini lebih tinggi, nilai murni saya ini lebih tinggi daripada
siswi yang menjadi juara satu saat itu ya. Jadi saya merasa bangga, saya sangat merasa pede saya bisa juara satu. Namun saat pengumuman juara, saya tetap di juara dua. Kenapa gitu ya kan? Saya merasa sangat kecewa karena saya merasa, oh kebetulan siswi yang juara satu ini tadi anaknya guru ya. Jadi saya merasa itu, wah buat apa saya susah-susah belajar kalau yang juara satu tetap anak guru gitu. Nah, itu sih trauma saya sih sebenarnya, trauma sekali. Jadi saya kalau belajar sekarang seadanya, bukan yang sampai belajar segiat-giatnya gitu. Eh, saya merasa juga sebenarnya ini harus dihilangkan sih. Saya tetap harus belajar di kegiatan akademik ini, saya juga harus giat belajar sih. Saya melihat teman-teman saya yang sangat pandai, teman-teman kelas yang sangat pandai dalam berdebat, sangat memahami materi. Sebenarnya saya mungkin saya mengambil langkah awal dari situ, saya jadikan motivasi buat saya supaya lebih giat belajar. Oh, kemudian saya tokoh ya atau orang yang menjadi inspirasi saya untuk mengembangkan potensi ini, potensi diri ya. Potensi saya sebenarnya sepertinya saya berpotensi dalam mengedit ini. Jadi saya memiliki orang, yaitu guru saya waktu SMK. Guru ini ya, Pak Guru ya, Pak Guru. Ini Pak Guru ini kalau dalam mengkritik presentasi kami ini, wah sangat kritis sekali. Seperti detail-detail kecil dalam editan ini dipertanyakan oleh beliau. Terus kalimatnya dalam mengkritik kami ini sangat pedas ya, sangat menancap di dalam hati saya. Kayak misalnya kami sebulan ya kan, dalam sebulan kami membuat video animasi berdurasi 5-10 menit, itu kami sudah bekerja semaksimal mungkin, sekeras mungkin, sebisa mungkin ya kan, memanfaatkan internet yang ada. Kemudian dengan guru itu dan kemudian guru itu tuh emang ini ya, memang sangat pandai dalam bidangnya, dalam bidang multimedia. Makanya saya juga sangat termotivasi saat guru itu mengkritik presentasi kami. Saya salah satu kalimat yang paling sering teman-teman saya dan saya dengar waktu SMK, yaitu seperti misalnya dalam editing animasi tadi kami sudah bekerja sebisa sekeras mungkin dalam sebulan kan, tiba-tiba waktu presentasi bapak itu bilang cuman kayak gini, ini yang kalian dapatkan, ini yang kalian dapat dari ngedit sebulan, ini kalau saya bisa lebih mas. Damn, tolonglah pak, kami baru belajar pak. Cuman wah, tapi atas motivasi dan atas kata-katanya itu saya merasa jadi lebih tertantang gitu. Saya harus bisa membuat ekspektasi guru ini tinggi terhadap saya. Dan itu terbukti ya waktu kami kelas 12 presentasi tugas akhir kalau tidak salah. Wah, damn. Bapak itu sangat mengapresiasi kami. Wah, saya sangat bangga sekali itu. Bapak itu mengapresiasi kelompok kami, tim kami. Bapak itu tidak melancarkan kata-kata pedasnya lagi. Nah, saya sangat bangga sekali dengan Bapak itu. Saya bangga dengan tim saya bangga dengan diri saya bisa memenuhi ekspektasi dari guru tersebut ya, Pak Guru itu. Jadi saya sangat bangga sekali. Saat saya gagal, mungkin motivasi yang paling saya bisa lakukan untuk ini ya, menyemangati diri sendiri ini seperti ya mengingat orang tua sih, dan mengingat masa depan juga. Kalau kedepannya saya mau jadi apa, kalau saya begini terus saya bagaimana kedepannya kan, mungkin seperti itu. Dan untuk orang tua ini mungkin ini bukan saya ya, jadi mungkin hampir semua teman-teman saya juga begitu. Karena bayangkan aja ya kan, disekolahkan oleh orang tua dengan biaya yang mahal, tapi di masa depan kita tidak jadi apa-apa. Itu sangat menyiksa batin orang tua ya. Kasihan saya melihat orang seperti itu. Jadi saya anggap orang tua saya ini sebagai motivasi saya untuk berhasil ke depannya. Kelemahan kekurangan saya sekarang sih, saya malas sekali saya ini. Saya orangnya pemalas. Jadi maksudnya bukan pemalas dalam ini ya. Jadi pemalas ini, rasa malas ini bisa timbul kapan saja gitu. Seperti kalau misalnya ada tugas dan saya tiba-tiba malas mengerjakan tugas tersebut. Ini nih, saya kalau sudah malas ini saya benar-benar tidak mau mengerjakan tugas. Kalau saya paksa mengerjakan pun hasilnya tidak sesuai yang saya inginkan gitu. Jadi lebih baik saya malas ini, saya mengumpulkan niat, saya mungkin ngopi-ngopi dulu ya kan di luar sambil
sambil berasap dikit gitu. Untuk nilai-nilai hidup yang saya pegang untuk memengaruhi keputusan saya juga ini masih melibatkan orang tua dan masa depan dan ekspektasi teman-teman juga sih. Saya ingin membuat teman-teman saya percaya kalau saya ini bisa gitu, saya bisa melakukan yang mereka tidak bisa dalam hal editing ya, ini tadi karena saya sangat suka edit. Oke, kemudian pengelolaan waktu ya. Jadi saya di sini tidak di kampus ini saya tidak mengikuti organisasi sih, atau ya mungkin adalah sesekali bermain hadroh itu. Itu karena baru dibuat juga timnya, jadi tidak terlalu banyak kegiatan. Mungkin yang saya perlu atur untuk sekarang waktu belajar dan waktu pribadi ya. Karena saya ini kembali lagi ke saya ya. Saya tadi orangnya malesan. Nah, apabila misalnya rasa malas ini tidak ada dan saya sedang semangat-semangatnya untuk belajar sesuatu yang baru gitu kan. Wah, saya semangat. Saya langsung membuat, bisa saya seharian di kamar tidak keluar rumah. Hanya untuk mantengin untuk melihat laptop dengan di depan laptop ya, mengedit itu tadi ya. Dan waktu kalau saya sudah seperti itu, saya bisa lupa kayak untuk ngobrol sama teman-teman, saya lupa gitu kan. Untuk ngopi-ngopi di depan sama teman-teman rumah sebelah juga lupa gitu. Jadi mungkin saya ini ya, ya kembali ke mood saya sih. Kalau saya lagi malas untuk belajar tadi, saya banyak menghabiskan waktu bareng teman-teman untuk main. Ini juga kebiasaan buruk sih dalam produksi apa yang sering menghambat produktivitas ini tadi. Saya kalau sudah main game juga bisa lupa waktu ya. Bisa saking emosinya bermain game ini, ya udah emosi terus gitu sampai besok pagi baru hilang emosinya begitu. Eh, dan kalau seperti ini mungkin tugas-tugas saya juga ada yang terhambat, tetapi alhamdulillah tidak sih. Jadi bagaimana saya memastikan tugas-tugas ini dikumpul tepat waktu ini, saya melihat dari tingkat kesulitan tugas tersebut. Seperti misalnya membuat video ini, saya karena saya dari SMK sudah terbiasa tag video, mengedit video, saya merasa walaupun saya mengerjakannya mepet-mepet dengan deadline, saya tetap bisa mengumpul tepat waktu karena saya merasa bisa menyelesaikan tugas tersebut walaupun dikerjakan dengan tugas yang sebentar, dengan waktu yang sebentar saja saat mengerjakan tugasnya. Dan itu tetap membuat saya puas gitu. Jadi saya merasa mungkin seperti sih saya lihat tingkat kesulitannya. Kalau emang yang saya tidak bisa dengan singkat mengerjakannya, saya buat dari jauh-jauh hari seperti itu. Ya mungkin seperti itu sih patokan saya dalam memastikan tugas selesai tepat waktu. Oke, baik. Jadi setelah menghadapi kegagalan, apa yang Anda lakukan untuk bangkit kembali? Di sini saya ya sering ya menghadapi kegagalan karena tidak semua yang saya inginkan berhasil sesuai ekspektasi saya. Jadi mungkin saya tetap mencari motivasi lagi. Seperti kalau misalnya ini ya, saya gagal dalam mengedit, editan saya ini hasilnya tidak sesuai dengan kemauan saya begitu, tidak sesuai dengan ekspektasi saya ya kan. Saya biasanya ini melihat di TikTok ini pengusaha-pengusaha yang masih muda yang sudah punya banyak uang. Itu saya ingin bangkit kembali untuk belajar ngedit, untuk meningkatkan skill editing saya supaya hasil editan saya ini bisa dijual, bisa menghasilkan uang yang banyak gitu. Jadi ya mungkin itu sih saya caranya untuk bangkit kembali ya. Jadi saya sama aja motivasi sebenarnya ya. Saya merasa bangga terhadap diri sendiri nih saat saat ujian uji kompetensi keahlian waktu SMK. Jadi atau ujian akhir sekolah waktu itu, lupa saya. Jadi waktu SMK itu tugas akhir kami untuk bisa lulus itu kami membuat ini ya. Jadi kami sekelompok, satu tim itu beranggotakan 4 orang. Jadi 4 orang ini kami disuruh oleh guru kami menjadi perusahaan yang mencari klien. Kami berempat suruh mempresentasikan perusahaan kami agar klien tertarik. Wah, bagaimana coba? Seorang anak SMK disuruh kelompok dari anak SMK beranggotakan 4 orang disuruh menjadi perusahaan dan mencari klien sendiri. Klien mana yang tertarik sama perusahaan kami? Sangat sulit sekali seperti itu. Dibayangkan saja sudah susah sekali ya kan. Jadi tetapi alhamdulillahnya kami berhasil.
saya berhasil, teman-teman saya juga berhasil, kelompok kami berhasil memuaskan pelanggan. Itu jujur saya sangat bangga sekali, saya sangat tidak expect kalau saya bisa melewati itu ya kan. Apalagi ini bukan kliennya itu bukan yang berafiliasi dengan sekolah, melainkan UMKM yang berdiri sendiri di Yogyakarta itu.